Saya begini, jadi satu kesalahan besar yang dilakukan oleh Surya Paloh ketika dia mengatakan, ya Tuhan kutuklah kami. Bila kami tidak konsekuen maka kutuklah kami. Terus dia rubah, kutuklah aku gitu. Nah, jadi ini bahaya. Kutukan sumpah Surya Paloh terkabul. Sombong nantang Tuhan kutuk Nasdem, kini hampir bangkrut mau jual metro ke Haritanu. Petinggi Nasdem bongkar semuanya. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Dan dia mengatakan kutuklah kami, kutuklah saya katanya, kalau kami mengkhianati bangsa dan negara ini. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Janiago di channel Media 45. Realita Tuhan kabulkan sumpah Surya Paloh minta untuk kutuk Nasdem mulai terbukti. Diunggah politisi senior Sulvan Lindan di podcast Kompas TV pada 15 Juni kemarin. Sulvan menilai doa dan sumpah Surya Paloh sangat berbahaya. Surya Paloh menantang Tuhan, minta kutuk dirinya, seakan dia manusia tak punya kesalahan, ujar Sulvan. Surya Paloh ini manusia sombong, hanya Fir'aun manusia yang sombong tantang Tuhan. Saya minta Surya Paloh dan teman di elit Nasdem jangan mudah bajak nama Tuhan. Itu jelas bahaya sekali. Tentunya Tuhan tidak suka, terang Sulvan. Tantangan dalam sumpah Surya Paloh pada Tuhan agar kutuk elit Nasdem itu dikabulkan. Berikut isi sumpah Surya Paloh selengkapnya. Ya Allah, ya Tuhanku, Sang Maha Pencipta, dengan ikhlas dan kejujuran hati, kami berupaya dengan kerja keras. Ya Allah, berikan kesempatan pada pemilu yang akan datang agar kami yang mengatur negeri ini. Dan kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianati komitmen memperbaiki bangsa ini. Sisa hidup akan kami berikan, terutama saya sebagai pemimpin Nasdem. Ya Allah, sebelum kau cabut nyawaku, aku ingin melihat Indonesia lebih baik dari hari ini. Indonesia yang pemimpinnya tidak berpura-pura dengan kemunafikan seperti hari ini ya Tuhanku. Lantas Sulvan Lindan pun bercerita dilema Surya Paloh jual Metro TV pada Haritanu Sudibyo senilai 2,5 miliar US dollar kejutkan kalangan. Sulvan mulai cerita di tahun 2012, di pagi hari di sebuah restoran, kata mantan pendiri Nasdem, saya dipanggil Bang Surya untuk ngobrol. Saat itu cerita Sulvan, Surya Paloh mengaku dilema untuk menjual Metro TV. Van, aku mau jual Metro TV seharga 2,5 miliar US dollar. Haritanu sudah kasih penawaran, ucapnya meniru Surya. Abang mau hidup di Amerika, kata Surya Paloh. Lalu Nasdem kita serahkan pada Haritanu, cerita Sulvan. Soal Nasdem, Surya berpikir akan menyerahkan pada Haritanu untuk diurus. Apalagi Haritanu sudah punya 18 DPW provinsi, saat itu Haritanu memiliki ormas bernama Perindo sebelum jadi parpol. Lalu dalam kalkulasi Surya Paloh, Metro TV akan dijual ke Haritanu, kemudian Hari akan mendapatkan bonus Partai Nasdem yang baru berdiri. Saat itu Haritanu Sudibyo adalah ketua ormas Perindo yang didirikan pada 24 Februari 2013 di Istora Senayan, Jakarta. Perindo kemudian jadi partai politik pada tanggal 8 Oktober 2014 dan dideklarasikan pada 7 Februari 2015 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta. Namun Sulvan Lindan menolak niat Surya Paloh untuk menjual Metro TV dan menyerahkan Nasdem pada Haritanu sebagai bonus. Tidak bisa, saya tidak setuju bang, cerita dia dalam podcast Kompas TV pada 15 Juni kemarin. Sejak itu ia bertekad untuk selamatkan Nasdem. Kami berhasil menggelar Kongres 1 Nasdem di akhir tahun 2012. Ujarnya lagi. Dalam Kongres Nasdem 1 di Jakarta, cerita Sulvan, Surya Paloh dipilih secara aklamasi menjadi ketum Nasdem hingga saat ini. Namun takdir berkata lain, Sulvan yang sejak awal berjuang malah ditendang. Sungguh miris pengkhianatan yang dilakukan Paloh demi seorang capres Yaman yang membuang rekan seperjuangan yang sudah berdarah-darah mendirikan Nasdem. Di sisi lain, serangan jaringan media grup milik Surya Paloh pada Jokowi makin agresif dan akan terus berlanjut. Surya Paloh gunakan jaringan media grup serang Jokowi akan terus dilakukan. Hal itu pun diungkap oleh politisi senior Sulvan Lindan dalam podcast Kompas TV pada 15 Juni kemarin. Jokowi akan terus diserang media grup milik Surya Paloh meski tak lagi menjabat. Jika media grup serang Jokowi, kata Sulvan, itu dapat dibuktikan.
Sulfan pun memprediksi jika serangan makin agresif jika sosok pilihan Jokowi menang dalam Pilpres 2024. Lalu, Nasdem jadi oposisi. Jadi, bagaimana menurut Anda? Pemimpin, ya, seorang pemimpin, dia tidur berbantalkan api neraka. Jika ada rakyatnya yang miskin, maka dia tidur berbantalkan api neraka. Tapi memang beberapa teman mereka bilang gini, yang itu pengen jadi presiden, yang itu pengen jadi presiden. Lihat deh tracknya. Oh iya ya, kelihatan. Dulu dukung, sekarang mentung. Neno Warisman sindir Anies tidur berbantalkan api neraka pemimpin munafik. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Banyak juga yang udah kita omongin, kita minta gitu ya, belum dijalanin juga gitu. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Janiago di channel Media 45. Sebuah video lama yang menampilkan pendukung Anies Baswedan di Pilgub 2017, Neno Warisman tengah mengkritik kepemimpinan Anies. Video itu adalah wawancara antara Neno dengan pengamat politik dan hukum Refli Harun. Dalam potongan video itu ada percakapan soal relokasi di Kampung Bayan dan meminta Anies mengingatkan beban dunia akhirat ketika seorang menjadi pemimpin. Kayak sekarang Mas Anies harusnya sudah membuat relokasi untuk orang-orang di Kampung Bayan, sampai hari ini belum juga. Kayak sekarang Mas Anies harusnya membuat relokasi untuk warga Kampung Bayan. Belum juga, takutnya banyak banget urusannya kalau cari pemimpin itu repot banget. Sehingga banyak juga yang udah kita omongin belum dijalanin juga. Seorang pemimpin dia tidur berbantalkan api neraka jika masih ada warganya yang miskin, kata Neno, dikutip dari potongan video yang diunggah oleh @marahisan. Video tersebut memang video lama, yakni pada 2021 silam, tapi masih menarik untuk diperbincangkan. Karena sebelumnya Neno Warisman ini menjadi pendukung Anies Baswedan yang militan, yang bahkan memuji-muji Anies pada saat kampanye Pilgub DKI pada waktu lalu. Tapi sekarang berbeda. Kayaknya Neno Warisman ini kecewa berat karena janji-janji Anies tidak pernah terrealisasi. Neno juga mengingatkan soal siksa api neraka kepada orang-orang yang kini sedang mengemban amanah sebagai seorang pemimpin. Menurutnya apabila rakyat ini miskin, maka pemimpinnya itu akan tidur berbantalkan api neraka. Ya, sebetulnya masih banyak program-program Anies yang belum terselesaikan, yang juga sudah digembar-gemborkan oleh Neno Warisman, seperti halnya OKOC, DP rumah 0%, reklamasi, dan lain sebagainya. Jadi wajar kalau Neno pendukung Anies Baswedan ini merasa sangat kecewa dengan Anies, bahkan juga menyebut berbantalkan api neraka. Tapi bukankah dulu Neno Warisman merasa bangga lalu sujud syukur karena Anies Baswedan menang dalam Pilkada DKI yang merupakan pilkada terburuk sepanjang sejarah dan penuh dengan politisasi ayat dan mayat? Apakah Neno Warisman tidak mau sujud syukur lagi atas prestasi Anies Baswedan yang tidak mampu menangani masalah banjir sehingga rumahnya hampir tenggelam? Padahal di kawasan tersebut tidak pernah terjadi banjir setinggi saat ini yang hampir membuat rumah Neno Warisman hampir tenggelam. Di sisi lain, apakah Neno tidak mau membacakan puisi kepada kegagalan Anies tersebut seperti yang telah ia lakukan kepada Anies ketika Pilkada 2017 kemarin yang menggebu-gebu itu? Tapi memang harus diakui, Neno Warisman seorang pembaca puisi yang handal. Suaranya menggelegar seperti suara laki-laki, intonasinya yang menggebu, nadanya tepat dan sesuai dengan ketukan. Sebuah cara membaca puisi yang sempurna walaupun sungguh memegahkan telinga. Sayangnya dari seluruh isi puisi Neno Warisman, jika kita menelaah kata demi kata, kalimat demi kalimat, tak ada bagian yang mengagungkan Tuhan. Yang ada adalah perintah dari Neno terhadap Allah untuk memaksa Allah untuk memenangkan orang yang Neno Warisman dan seluruh yang hadir di pelataran Monas Tugu, yaitu Prabowo Subianto menjadi Presiden Indonesia. Dan yang paling jelas terdengar dari puisi Neno Warisman adalah ancaman yang dilontarkan kepada Allah jika tidak memenangkan atau meluluskan apa yang ditulis dalam puisi itu, maka dengan balutan kata kekhawatiran, mereka mengancam tidak akan ada lagi orang-orang yang menyembah Allah. Lantas inikah yang namanya karma kepada orang-orang yang memanfaatkan agama demi kepentingan politik duniawi dengan dalih membela agama dan membela pemimpin yang katanya seiman?
Maka dari itu, Nino Warisman wajib mengejar Mas Anies dan Bang Sandi untuk menepati janji yang telah diucapkan saat kampanye dulu. Janganlah akhirnya yang kita lihat dari tayangan video tersebut, malah justru ciri-ciri dari orang munafik, yaitu jika berjanji ia ingkar, bila berkata ia dusta, dan bila dipercaya ia hianat. Jadi, bagaimana menurut Anda?